Mudah-mudahan sehat walafiat. Sehat, puji Tuhan. Kaki yang merasa Sehat. syukur. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Direktur, beliau sedang mengikuti Merauke. Sambil menunggu waktu beliau, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, terkait dengan administrasi, pastikan semua sudah selesai ya. Administrasi, Bapak Ibu semua sudah tanda tangan segala macam sudah ya. Daring belum? Ini nggak terlalu yakin ini. Sudah ya? Ya. Ya. Itu sesuai dengan administrasi negara, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan di luar kegiatan kita. Mungkin ada hal-hal di luar tempat tugas yang barangkali bisa disampaikan, kendala atau adakah? Oh, berarti baik-baik saja. Malam nggak ada daftar hadir ya Pak? Ada yang masih menggunakan K13. Yang di mana, Bu? Dari Kalimantan. Kalimantan, kami baru semester ini coba Merdeka. Sumatera juga masih. Masih. Oh gitu. Denpasar juga masih ya. Masih. Ya, sekarang harus pelan-pelan untuk menerima kondisi ini. Ya Pak. Dan beralih. Mudah-mudahan pencerahan-pencerahan kemarin bisa membantu kita untuk bisa melaksanakan kurikulum Merdeka ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini selama beberapa hari di sini, nanti kembalinya akan menjadi instruktur buat teman-temannya lain di KKG atau MGP ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan tahun depan kita ketemu lagi supaya lebih lancar. Amin. Semangat ya. Amin Pak. Semangat sekali ini. Pastikan yang di online itu dia luring ya Pak ya. Gantian Pak. Pastikan yang di Kemudian yang kedua, nanti setelah upacara penutupan, barangkali teman-teman mau jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan, check out segera mungkin. Takutnya telat, nanti telat bayar sendiri ya. Bapak Ibu yang kehilangan kartu kamar, juga itu akan menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sendiri. Itu ya. Beberapa bersih-bersih teman yang mungkin kehilangan atau apa, itu resiko. Kemudian bapak-bapak yang biasanya bisa berokok atau apa, pembakaran, nah itu hati-hati ya. Itu kalau kena di kamar yang no smoking, itu hati-hati. Itu bisa bayar 400 itu. Sekali isap, belum selesai satu batang. Boleh nggak sanggup. recording stop. Mungkin ada hal-hal yang dialami atau share sedikit hal-hal atau kendala yang ada di tempat tugas. Ada Bapak Ibu? Aman-aman saja. Oh ya. Oh ya, Bapak kita. Berdiri saja Pak. Kalau nggak pakai mic juga kayaknya suaranya besar itu.
pada anak pembesar. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ini Ya. dari Marsare Rumafia dari Riau. Dari Riau mewakili bahwa guru-guru kami yang Katolik itu dari Kemenak maupun dari dinas sudah semakin langka. Ya. Yang Kemenak itu yang tingkat SMP kalau nggak salah tinggal 3. Ya. Dinas juga sudah banyak yang pensiun. Jadi padahal yang pensiun banyak, yang mengganti tidak ada. Ini bagaimana ini menjadi pemikiran kita bersama, apakah supaya menjadi bahan pertimbangan di pemangku jabatan ya yang di pusat ini untuk memikirkan itu. Karena jumlah umat kan bertambah terus, sementara guru tidak ada. Yang lulusan guru memang banyak yang tamat, tapi kendalanya kan Pak, murid-murid kita ini terutama yang di negeri, banyak siswa ini terkendalanya untuk mengangkat aja sulit karena harus kuotanya itu mewakili sekian persen dari siswa baru untuk bisa sekolah menyediakan guru itu Pak. Jadi itu dari kami, saya sendiri pengurus KKGMP Kota Pekanbaru. Guru-guru agama Katolik itu sudah semakin langka, nanti menjadi masalah kita. Anggap saya tidak tahu di daerah-daerah lain, tapi itu Pak yang menjadi masalah kami di sana, supaya dipikirkan bagaimana. Terima kasih Pak. Sudah selesai? Sudah Pak. Baik, untuk guru, kekurangan guru ini memang ya di beberapa tempat juga seperti itu. Sekarang ini kan lagi P3K juga ya. Tapi dengan syaratnya NUPTK itu banyak di daerah yang guru-guru banyak tetapi tidak punya NUPTK. Lalu dari pusat hanya mensupport data selama ini ke RB, ke formasi RB itu, Kemenpan RB. Kemudian usernya ada di daerah Pemda. Pemda butuhkan berapa, ya itulah sesuai dengan anggaran juga kan. Kalau pengangkatan banyak tetapi kurang anggaran, yang bayarnya siapa? Jadi kita juga mengikuti perkembangan pola anggaran kita ya. Karena yang kebutuhannya kan di daerah itu. Itu ya Bapak ya. Tapi pusat sudah memikirkan itu. Guru agama maupun pengawas itu hampir habis itu, apalagi yang pengangkatan Kemenak itu. Pejabat kita struktural saja masih kurang banyak, ada yang kosong. Ya, yang penting. Memang. Itu ya, untuk sementara begitu ya. Dan itu soal kebijakan juga ya, soal kebijakan dari pusat. Guru agama kita itu banyak sekali, cuma itu tadi, kalau sudah 2 tahun itu rata-rata NUPTK harus sudah terdaftar di Dapodi kan. Itu ya Bapak Ibu untuk sementara gitu ya, nanti menyelam sambil minum air. Masih adakah? Oh, baik Bu, silakan. Kalian mana ya? Terima kasih Pak, saya Mejin Austin Brubarus dari SMP Negeri 3 Brastagi, Sumatera Utara. Yang menjadi pertanyaan saya Pak,
Hanya satu. Saya ini NIF 13 angkatan kepegawaian dinas. Apakah kami bisa pindah dapur diurus menjadi NIP 15? Kalau memang itu bisa, bagaimana prosedurnya dan bagaimana caranya supaya kami bisa pindah dapur gitu istilahnya, pindah instansi ya Pak. Karena satu kendala kami seperti kami ini guru agama yang angkatan dinas ini, yang guru agama ini seperti dianaktirikan di dinas. Ya, sedikit kami seperti ini keluhan ke dinas, seperti tidak ada tanggapan atau respon. Jadi kami pun lebih nyaman, kembali aja kami ke Kemenak seperti itu Pak. Terima kasih. Sudah betul Bu ya. Baik, prinsipnya pembinaan PPG, sertifikasi itu ada di Kemenak. Di sana kan hanya kepegawaian saja tuh. Ya. Jadi prinsipnya itu saja. Kewenangan Kemenak itu adalah pembinaan, sertifikasi, PPG itu ada di Kemenak. Kita masih ada hubungan kekerabatan. Tapi kalau rasanya kurang nyaman ya dekatilah di sana, colek-colek mereka yang bos-bos di sana. Ya, colek di kepala dinasnya ataupun yang mengurus tentang itu, kemudian colek juga di Kemenak. Ada tempat enggak? Sudah pindah di sana, tahu-tahu di Kemenak tidak ada tempat, nganggu dong. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Bermainlah sekali-sekali ke Kemenak, ngobrol-ngobrol. Soal syaratnya itu nanti itu administrasi kepegawaian. Nanti dekatilah di teman-teman kepegawaian setempat. Pak, kemarin saya sudah menjajaki sedikit soal pindah apa itu. Kabupaten Karo itu bisa pindah instansi. Kemarin mana tahu ada lebih, mungkin lebih cepat, mungkin ada langsung dari pusat gitu Pak. Karena kemarin sudah saya cari sedikit celahnya supaya bisa pindah instansi, pindah NIP jadi NIP 15 gitu Pak. Kemarin udah saya jajain juga Pak. Memang mereka bilang bisa Pak. Tapi prosesnya mungkin agak ribet karena terkendala nanti di BKD gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Itu tadi kembali kepada kantor kita, kemudian di Pemda ya, supaya bisa komunikasi. Pasti ada jalan keluar, hanya karena prosedur ini kan kita belum betul tahu jelas ya. Kebutuhan itu kan ada di daerah. Itu ya Bu ya. Baik teman-teman yang berdiri aja Bu, supaya dilihat teman-teman di belakang. Sebetulnya mereka lupa. baik, dan ini sekedar informasi dari saya. Kemarin itu kami di NTT Sumba Barat Daya ada teman saya yang pindah instansi dari NIP 13 ke NIP 15. Itu kembalinya kita harus dapat lolos foto dari kementerian, baru kita mengajukan ke Pemda. Dan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita keluar dapat surat, lama dulu prosesnya. Jadi salah satu teman saya itu bertahun-tahun, baru 3 tahun atau 4 tahun dia sekarang berada di lingkup Kementerian Agama. Itu teman saya yang satu ya. Sedangkan yang satu sampai sekarang belum dapat persetujuan dari Pemda, masih menunggu untuk sementara. Dan saya juga sebenarnya dipersiapkan untuk pindah ke NIP 15, tapi saya belum mengajukan. Jadi itu prosesnya amat-amat agak rumit juga. Tergantung bupatinya, kalau dia memberikan rekomendasi untuk kita pindah, kita siap. Tapi siapkan
data kita yang akurat, yang betul-betul pindah dari instansi satu ke instansi lain. Karena nanti persoalannya ketika kita pensiun akan mendapatkan hal-hal atau tantangan yang kita tidak bisa bayangkan. Mungkin jadi informasi, Bapak. Ya, jadi itu oleh-olah di tetangga sebelah. Masih ada? Masih ada? Oh, Bapak kita, Sulawesi Selatan. Tadi itu aja sekalian, Pak. Soalnya Bapak Ibu yang lain apa namanya, bukan nggak kelihatan, tapi lupa ingat. Ya, silakan, Pak. Terima kasih untuk kesempatan ini. Pertama bahwa setiap institusi, baik swasta maupun negeri, pasti punya plus minusnya. Oleh karena itu, baik di negeri maupun di swasta, boleh-boleh saja. Sebenarnya di Sulawesi Selatan banyak juga teman yang dari NIP 13 ke NIP 15. Ya, cuma begini, kalau di Sulawesi Selatan, saya melihat bahwa ketika itu menjadi NIP 15, ya, untuk meningkatkan diri, menaikkan jenjang karir mungkin itu agak sulit kami di Sulawesi Selatan. Karena apa? Karena ruang lingkupnya kita lebih sedikit dibanding dengan NIP 15. Oleh karena itu, boleh dikata saya ditempatkan di sekolah negeri yang dalam hal ini punya Kementerian Pendidikan. Itu berarti bahwa ruang lingkup kita sedikit. Beda kalau di NTT misalnya, itu ruang lingkupnya agak besar, biar NIP 15, biar NIP 13. Karena NIP 15 maupun 13 bisa meningkatkan jenjang karirnya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang sudah di NIP 13 ataupun NIP 15, kalau hanya mau mengejar income-nya, mending tetap pada institusinya saja. Tetapi kalau teman-teman yang mau meningkatkan karir, saya untuk Sulawesi Selatan, saya pindah kalau mau mengejar meningkatkan jenjang karir, lebih saya 15 ke 13, karena di 13 banyak ruang lingkup yang bisa. Sementara kalau di tempat yang lain lebih baik ke NIP yang 15 atau menetap pada posisi yang sekarang ini ada. Itu saya sebenarnya informasi. Terima kasih banyak. Tolong kepada Ibu Agatha Heni, kalau tidak berkepentingan berbicara, di-mute dulu ya suaranya. Ya, maaf. Yang dari daring nggak dimintai pendapat. Sudah selesai tadi, Bapak? Yang tadi. Tadi hanya itu ya, informasi aja ya. Oh, baik. Baik, Bapak Ibu, kita siapkan diri untuk siapkan diri untuk penutupan. Bapak Ibu yang ada di daring, kita siapkan diri untuk penutupan ya. Ya Pak. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Siap. Ya Paula, siap. Terima kasih Pak Ola. Siap, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ola. Pagi semua. Apakah sudah mulai ya? Recording in progress. Penutupan kegiatan pembinaan kompetensi guru pendidikan agama Katolik tingkat SMP di Jakarta tanggal 11 sampai dengan 14 Oktober 2023. Yang kami hormati Bapak Direktur Pendidikan Katolik, para narasumber kegiatan, para suster, Bapak Ibu guru yang hadir secara luring maupun melalui ruang virtual. Bapak Ibu yang berada di ruangan ini, singkatnya, hadirin sekalian yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena atas berkat penyelenggaraannya, kita masih diberi kesehatan sampai hari ini. Kita bersyukur
atas penyertaan selama 4 hari dalam kegiatan pembinaan kompetensi guru pendidikan agama Katolik tingkat SMP di Jakarta tanggal 11 sampai dengan 14 Oktober 2023. Hadirin yang kami hormati, susunan acara penutupan kita pada hari ini, salam pembuka, laporan pelaksanaan kegiatan, kesan pesan dari peserta, pengarahan sekaligus penutupan secara resmi oleh Bapak Direktur Pendidikan Katolik, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, pengumuman dan doa penutup. Langsung saja kita akan mendengarkan laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kasubdit Pendidikan Dasar. Kepada Bapak Barnabas Olababa, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati PLT Dirjen Bimas Katolik, dalam hal ini diwakili Direktur Pendidikan Katolik, narasumber, panitia, suster, Bapak Ibu peserta pembinaan kompetensi guru pendidikan agama Katolik tingkat SMP, baik yang luring maupun daring. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatan penyelenggaranya kegiatan pembinaan kompetensi guru pendidikan agama Katolik tingkat SMP dapat terlaksana dengan baik. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan pelaksanaan pertemuan ini sebagai berikut. Proses dan narasumber. Proses pertemuan dilaksanakan selama 4 hari di sini, sangat dinamis. Masukan dari narasumber, sharing, tanya jawab, kerja kelompok, dan presentasi. Kemudian narasumber, pertama pembukaan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Pendidikan Katolik. Beliau menyampaikan terima kasih atas kehadiran suster Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Katolik tingkat SMP. Kiranya melalui kegiatan ini kompetensi sebagai guru PAK, khususnya terkait implementasi kurikulum Merdeka, semakin berkembang. Kemudian ada arahan panitia, penjelasan mengenai proses kegiatan berlangsung, kondisi perkembangan implementasi kurikulum Merdeka dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik, hasil yang diharapkan, dan hal-hal teknis lainnya. Penyampaian materi dan masukan dari narasumber. Pertama, Dr. Yogi Anggraena dari Puskurjar Kemendikbudristek. Beliau menyampaikan mengenai konsep dasar kurikulum Merdeka dan implikasinya bagi pendidikan agama dan budi pekerti. Beliau juga menjelaskan gambaran satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum Merdeka dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Yang kedua, Bapak Antonius Nahak dari Puskurjar. Beliau menyampaikan tentang kerangka berpikir alur tujuan pembelajaran ATP dan modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Beliau menjelaskan tentang capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kemudian Bapak Y. Sulis Diwianta. Beliau menjelaskan tentang penyusunan alur tujuan pembelajaran, kemudian kerja kelompok dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Juga beliau mendampingi peserta dalam kelompok menyusun ATP dan memberi penguatan kepada peserta setelah hasil kerja dipresentasikan. Kemudian yang berikut, Bapak Laurentius Atrik Wibawa
Beliau menyampaikan penyusunan modul ajar MA, mendampingi kerja kelompok penyusunan modul ajar, dan presentasi modul ajar. Beliau menyarankan untuk menyusun modul ajar pendidikan agama Katolik menggunakan teknologi agar lebih mudah dan menarik. Kemudian Ibu Anitawati dari Puskurja, beliau menyampaikan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dalam satuan pendidikan. Beliau menjelaskan dimensi, elemen, dan subelemen P5 beserta alokasi waktu dan kriteria penilaian. Yang kedua terkait dengan pelayanan akomodasi. Pelayanan akomodasi berjalan baik. Yang ketiga terkait dengan peserta. Hingga berakhirnya kegiatan ini, peserta luring maupun daring dalam kondisi segar dan sehat. Kurang lebih 4 hari di sini, para peserta, khususnya peserta luring, sangat menikmati pertemuan ini. Bahkan meningkat berat badannya. Dan untuk para peserta, setelah kegiatan ini, peserta akan mendapatkan sertifikat. Jadi kita menunggu ya Bapak Ibu ya, kurang lebih ya sebulan lah. Karena pesertanya cukup banyak. Yang berikut ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak PLT Dirjen Bimas Katolik, Bapak Direktur Pendidikan Katolik yang telah berkenan hadir dalam pertemuan ini dan memberikan bekal dan selama proses pembinaan kompetensi ini. Terima kasih kepada narasumber yang senantiasa memberikan informasi terkait kurikulum merdeka. Terima kasih kepada suster Bapak Ibu peserta pertemuan ini baik luring maupun daring atas keterlibatan secara aktif selama kegiatan pembinaan kompetensi guru tingkat SMP ini. Akhirnya terima kasih kepada kita semua yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan ini. Kami menyadari bahwa selama kegiatan ini kami tidak luput dari kekurangan, maka dari lubuk hati terdalam kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Direktur Pendidikan Katolik yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan mohon berkenan Bapak Direktur menutup kegiatan pembinaan kompetensi guru pendidikan agama Katolik tingkat SMP secara resmi. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita, segala upaya kita diberkati, semua indah pada waktunya. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kasubdit Pendidikan Dasar Bapak Barnabas Olababa yang telah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya kami undang Ibu Yuliana dari Kalbar sebagai perwakilan peserta untuk menyampaikan kesan dan pesan. Kepada Ibu Yuliana disilakan. Yang terhormat Direktur Pendidikan Katolik, yang terhormat Bapak Barnabas Olababa selaku Kasubdit Pendidikan Dasar, yang terhormat panitia serta yang kami kasihi rekan-rekan Bapak Ibu yang pada saat ini kita mengikuti kegiatan pembinaan kompetensi guru, khususnya pendidikan tingkat SMP. Pertama-tama, kami berterima kasih
Dan saya juga berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk memberikan kesan dan pesan, khususnya pada kegiatan kita selama 4 hari kita berada di sini. Jadi intinya, kesan kami yang pertama, kami sangat senang. Senang enggak Bapak Ibu diundang ke sini? Baik. Ya, jadi kami merasa senang pertama-tama itu. Kemudian kegiatan ini sangat berguna, terutama bagi kami karena makhluk ini, barang ini menurut kami itu masih baru, yaitu kurikulum merdeka. Tidak semua kami di sini yang sudah menjalankan kurikulum merdeka. Ada yang bermulai kelas 7, kelas 8, sebagian besar kelas 9 itu masih menggunakan kurikulum 13. Jadi itu yang pertama, kami sangat senang karena materi kemudian apa yang diberikan kepada kami sesuai dengan kebutuhan kami. Semoga kami bisa membawa ilmu yang kami dapat di sini untuk bekal kami ke tempat tugas kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan tentunya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kesan yang berikutnya, mulai dari penginapan, sarana prasarana fasilitas lainnya, penginapan, kemudian makan, minum, sangat memuaskan. Kemudian dari Bapak Ibu Panitia, kemudian Bapak Ola, itu semua kita responnya sangat cepat. Dan terutama untuk Bapak Ola, itu tidak ada membedakan antara satu dengan yang lain, artinya ikut membaur. Jadi itu yang pertama, tenang. Dan juga rekan-rekan sekalian, rasa kekeluargaan kita kayaknya sangat bagus, sangat baik. Karena kita berkumpul di sini dari berbagai se-Indonesia Raya. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu kesan kami. Jadi kami sangat senang. Kemudian apa lagi ya? Kayaknya semuanya sudah cukup baik. Ya, Bapak Ibu ya. Makan, minum sudah, terus penginapan, kemudian materi yang kami dapat itu sangat baik, sangat bagus. Buat kami itu baru karena jadi kami mendapatkan ilmu yang baru. Semoga kami bisa membawa ilmu ini kami terapkan dalam lapangan sesuai dengan tempat tugas masing-masing. Jadi itu kesan dari kami. Sekarang pesan yang pertama, kami ulang lagi, kami sangat senang diundang seperti ini. Tentunya kami ingin kegiatan ini berkelanjutan, tidak hanya sampai di sini. Itu yang pertama. Dan kalaupun nanti misalnya ada kegiatan seperti ini, walaupun yang diundang itu orang yang berbeda, tapi kami berharap kalau bisa kita yang sudah diundang lagi. Gimana Bapak Ibu? Mau nggak diundang lagi? Ya, karena barang ini, kurikulum merdeka ini kan berkelanjutan. Seperti itu kan? Kita ingin mendapatkan hal yang baru lagi. Supaya kita lebih, ya bekal kita lebih sesuai dengan tema kita, pembinaan kompetensi kita lebih berkembang lagi dengan mengikuti kegiatan, walaupun mungkin di tempat kita masing-masing, di kabupaten, dan lain sebagainya. Jadi itu kesan kami, selalu ada kegiatan seperti ini diadakan, baik dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten, seperti itu.
Kami pikir itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan dan Bapak Ola sebagai Kasubdit Pendidikan Dasar. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Yuliana selaku perwakilan dari peserta. Selanjutnya, kami persilakan Bapak Direktur Pendidikan Katolik untuk memberikan pengarahan sekaligus penutupan secara resmi kepada Bapak Salman Habeahan. Kami persilahkan. Selamat pagi, Suster, Bapak Ibu. Yang saya hormati, Kasubdit Pendidikan Dasar Pak Barnabas Ola, Suster, Bapak Ibu, peserta kegiatan pembinaan kompetensi guru agama Katolik tingkat SMP, para panitia. Pertama, mohon maaf, itulah keterbatasan manusia berdiri dalam ruang dan waktu yang sama dalam waktu yang berbeda. Nah, tidak bisa. Tadi karena ada yudisium, ya, yudisium. Nah, guru-guru yang baru nulis PPG di Merauke, nah, sehingga tadi diminta untuk bersambutan walaupun belum. Karena saya lihat masih lama, maka saya bilang daripada menunggu di sini, nah lebih baik kita tutup saja dulu. Sampaikan Pak Ola. Suster, Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur kepada Tuhan pelaksanaan pembinaan kompetensi guru selama 4 hari di tempat ini berjalan dengan baik. Semua sehat. Saya dengar untuk pembukaan ada ibu yang kurang sehat. Sudah sehat ya, Pak Ola? Sudah sehat, ya, puji Tuhan, ya. Dan tentunya Bapak Ibu Suster sudah mendapatkan banyak hal untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu Suster untuk menjadi guru yang profesional sebagaimana mandatori dari Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Tetapi menjadi guru profesional itu tentu tidak sekali jadi. Setelah mendapatkan sertifikat pendidik, setelah mengikuti pembinaan kompetensi, tetap membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan, ongoing formation menjadi guru yang profesional. Tentu pertemuan seperti yang kita laksanakan selama 4 hari di sini bagian dari ongoing formation itu. Bagaimana Bapak Ibu Suster sebagai guru profesional selalu mengupgrade, selalu belajar secara terus-menerus, dan kuncinya saya kira adalah bagaimana kemampuan kita beradaptasi dengan perkembangan zaman, tuntutan dunia teknologi, dan kali ini adalah tuntutan perubahan kurikulum. Dan menurut saya, kurikulum Merdeka ini itu memberikan tanggung jawab kepada guru dan satuan pendidikan yang lebih besar. Yang namanya kemerdekaan itu pasti menuntut tanggung jawab. Kita
diberikan Tuhan kebebasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, maka konsekuensi logisnya adalah kita harus mempertanggungjawabkan seluruh sikap, perilaku, dan tindakan kita di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Kurikulum Merdeka juga seperti itu, bahwa lebih dalam tanda petik baiknya dibandingkan kurikulum 2013, kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu guru lebih fleksibel. Harapannya tidak menghabiskan waktu lebih banyak pada administrasi pendidikan, tetapi lebih bagaimana mendesain sebuah proses pembelajaran yang bisa benar-benar menarik minat para siswa kita untuk terus belajar. Nah, maka untuk itu tentu membutuhkan kemampuan menguasai model-model pembelajaran. Dengan berbasis proyek itu sangat diharapkan interaksi sosial dalam proses pembelajaran itu bisa akan semakin meluas, bisa semakin mendalam, sehingga dalam proses itu tentunya harapannya peserta didik itu bisa sungguh-sungguh mengeksplorasi seluruh potensi yang ada pada dirinya. Jadi kurikulum itu di samping merdeka, dia memiliki fleksibilitas, maka tuntutannya guru profesional bisa mengelola. Karena apapun kurikulumnya, ketika Bapak Ibu sudah guru profesional, pasti akan bisa menjalankan pembelajaran itu dengan baik. Dari penelitian yang dilakukan oleh UNESCO, bahwa faktor sentral dan peran strategis guru itu masih sangat menentukan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Maka saya kira dari kurikulum 2013, kedua kurikulum Merdeka, intinya selalu ada pada Bapak Ibu. Kalau mau terus beradaptasi dan mau terus belajar, pasti akan memberikan yang terbaik. Dan tentu harapan kami selama 4 hari di sini, suster Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak hal dari para narasumber. Kembangkanlah itu, berbagilah dengan teman-teman guru yang belum sempat hadir, belum punya kesempatan ikut dalam pertemuan ini. Nah, sehingga mereka juga bisa ikut berproses, bisa semakin mengembangkan dirinya. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang mengikuti secara virtual, ya. Mohon maaf karena keterbatasan anggaran. Nah, kita tidak bisa mengikutkan semua secara luring, tetapi kami yakin tidak mengurangi makna dan substansi. Nah, dari proses kegiatan kita, Bapak Ibu guru juga yang mengikutinya secara virtual, nah, dapat mendapatkan sesuatu yang berguna untuk diimplementasikan di sekolah masing-masing, khususnya dalam pendidikan agama dan budi pekerti. Tanpa mengurangi rasa hormat pada suster Bapak Ibu, saya tidak perpanjang karena menunggu juga untuk memberi sambutan di PPG ini di Merauke. Ini semua PPG ini juga dalam rangka pengembangan kompetensi guru. Mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah semua, ya. Masih ada yang belum di sini. Nah, ya mudah-mudahan tahun depan, ya. Nah, tahun depan, kita akan terus dengan tambahan, mudah-mudahan nanti ada yang ikut seleksi
ada 765 yang belum, ya, yang belum mengikuti PPK. Nah, kita berharap tahun depan semua itu bisa diikutkan. Nah, dan nanti mudah-mudahan juga kita ada tambahan dari LPDP, ya. Tahun ini kita mendapatkan 167 guru tambahan dari LPDP, Beasiswa Indonesia Bangkit yang ada di Kementerian Agama. Nah, dan kita berharap juga ke depan, kalau tahun ini kita ada 1167, harapannya juga tahun depan bisa melebihi itu, ya. Dan kita juga masih punya PR, masih ada baru 50% guru-guru yang sudah mengikuti, memiliki sertifikat pendidik, dan masih ada 50% lagi yang belum, ya. Dibandingkan dengan guru-guru Islam, kita masih lebih duluan, ya. Mereka masih ada 400.000 guru. Kalau dihitung masa tunggunya lebih lama dari masa tunggu haji, ya, untuk naik haji. Tetapi tentunya pemerintah berusaha, karena sektor pendidikan ini menjadi sangat penting dan strategis, khususnya dalam menyambut Indonesia Emas, ya, tahun 2045, agar SDM bangsa kita bisa semakin berkualitas, semakin berintegritas. Dan mudah-mudahan dalam pertemuan yang berikut ke depan kita bisa juga bertemu seperti ini, ya. Walaupun di sisi lain mengharapkan kegiatan itu supaya di daerah, ya. Kita melihat mana yang lebih strategis mungkin dilakukan di pusat, ya. Tetapi pembinaan kompetensi lain kita juga sudah memberikan ke daerah di pembimas masing-masing. Sehingga mungkin harapannya di daerah pesertanya bisa lebih banyak di daerah itu. Kalau di Jakarta mungkin lebih sedikit. Tetapi intinya adalah bagaimana Bapak Ibu guru sebagai guru yang profesional ini bisa mendapatkan informasi, mendapatkan insight baru dari tuntutan kurikulum merdeka, yang mudah-mudahan ke depan itu bisa benar-benar menjadi kurikulum nasional. Suster, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, dan segala kekurangan panitia, kami di sini melayani Bapak Ibu, kami mohon maaf. Maka dengan mohon berkat Tuhan yang Maha Kuasa, mari kita menutup pertemuan pembinaan kompetensi bagi guru SMP yang dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai 14 hari ini. Kita tutup secara resmi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Direktur Pendidikan Katolik, Bapak Salman Abeahan, yang telah berkenan menutup rangkaian kegiatan. Selanjutnya, mohon hadirin berdiri, kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Hadirin dimohon tetap berdiri. Kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan doa penutup. Pada Suster Lorena disilakan. Bapak Direktur dan Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menutup rangkaian kegiatan kita ini dengan memohon berkat dan pertolongan Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala pengetahuan sejati, kami memuji dan memuliakan Dikau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang telah menyelenggarakan kegiatan pembinaan kompetensi guru pendidikan agama Katolik tingkat SMP dalam kaitan dengan kurikulum Merdeka, yang sudah terlaksana dan berproses selama 4 hari. Kami bersyukur atas perpanjangan tangan Tuhan dalam diri Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Agama Katolik, para panitia, yang dengan siapa saja yang berkehendak baik, yang telah mendatangkan narasumber-narasumber yang sudah bekerja keras, mentransfer ilmu, dan mendampingi kami para peserta, baik luring maupun daring. Selama 4 hari kami berproses dan sekaligus membekali kami selama pembinaan kompetensi kurikulum Merdeka ini. Rahmat dan kasih-Mu itu hendak kami syukuri, dan kami akan lanjutkan ke tempat atau ke daerah kami masing-masing. Allah yang Maha Kasih, kami percaya bahwa semua yang sudah kami terima, kami tangkap, kami dengar, dan kami laksanakan adalah anugerah-Mu bagi kami. Namun kami juga sadar akan keterbatasan kami. Untuk itu kami mohon, dampingilah kami senantiasa, dan tuntunlah kami, didiklah kami dengan rahmat, kasih, dan kebaikan-Mu, agar anugerah terbesar yang sudah kami terima daripada-Mu dapat kami laksanakan di daerah kami masing-masing, secara khusus bagi peserta didik yang merupakan generasi penerus bagi bangsa dan gereja serta masyarakat. Allah, sumber kebaikan sejati, di dalam kasih-Mu itu kami mohon, semoga Putra-Mu Yesus Kristus yang menjadi Sang Guru Ilahi selalu menyertai kami, memberkati kami di dalam seluruh perjuangan hidup kami di daerah kami masing-masing, dan biarkanlah kami boleh mengembangkan rencana dan kehendak-Mu itu, terutama mewartakan kerajaan Allah di dunia pendidikan yang Engkau sendiri kehendaki atas kami. Maka berkatilah kami semua, berkatilah perjalanan kami kembali, berkatilah semua yang akan kami jumpai, agar kami mampu untuk berbagi kasih-Mu sesuai yang diharapkan oleh-Mu sendiri dan diharapkan oleh Bapak Direktur, para panitia yang sudah membekali kami. Untuk itu pula anugerah kesehatan bagi kami semua, dan berkatilah kami di tempat kerja kami masing-masing untuk senantiasa memuliakan nama-Mu hari ini selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih kepada Suster Lorena yang telah berkenan menutup doa pembukaan, doa penutup. Selanjutnya kita akan mengabadikan kegiatan kita pada hari ini. Mohon bantuan Pak Prima untuk mengambil foto dari depan. Demikian selesai sudah rangkaian acara penutupan kegiatan pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Direktur Pendidikan Katolik, Bapak Salman Abehan, kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan penutupan pada pagi hari ini. Pulangnya transit di Pulau Bali. Semoga kita semua selalu sehat. Sampai kita berjumpa kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang ada di daring, terima kasih banyak. Terima kasih, Bapak Ola. Teman Terima kasih, Pak Ola. Terima kasih, Pak Ola. Nanti foto di sini ya. Terima kasih, Pak Ola. Jangan lupa oleh Kak Di. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih dari Papua. Terima kasih dari Maluku. Terima kasih dari Papua. Terima kasih dari Kabupaten. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih dari Kabupaten Manggalar, Provinsi Maluku. Terima kasih dari Jambi. Menanti sertifikat. Ya, kita tunggu. Sertifikatnya. Harusnya sudah ada ya. 1 bulan. Olah bilang. Bagaimana dengan yang dari Bapak Ibu? Yang dari kita tunggu sertifikatnya, Bu. Yuk, sayonara semuanya. Iya. Di telepon saja. Ya, sampai jumpa lagi. Ya, nanti di tempat-tempat Semuanya. Jangan lupa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di NTT nanti tambahan. Irian, Guru Cendrawasih, cukup terima kasih Labuan Bajo nanti. Oh ya, Labuan Bajo saja supaya dekat. Oke, moto. Ayah kami. Kami main-main ke Kalimantan. Boleh, mari. Kalimantan. Baik KKN. Kalimantan. Ketapang, ketapang. Kalau kita mau dapat Kelima, ketapang. Bapak Ibu. Bujan. Halo. Mohon disampaikan. Halo Pak Lebo, Pak Nus, Pak Nus. Ya. Sampai balik papan. Jangan lupa isi daftar hadir. Jangan lupa sebentar lagi kelihatan di balik papan. Kering nanti masuk itunya ya. Pulsa dari Pak Nur, Pak Nur. Susah ya. Pelan, hati-hati. Susah bajakannya berhasil Pak Ansel. Pulang. Oi, Ibu Agnes. Aduh,
Selamat kuadrat kedua lagi. Hai Ibu Yanti, selamat berjuang ya di Riau. Oke, selamat pagi semua. Kita turun dulu. Mau ngajar ini. Di fotonya yang tadi. Kita pasang para Sana laut itu. Jangan lupa nonton dan subscribe channelnya Ibu Marcelina. Alex Aramis, tugas di mana kak? Terima kasih. Nanti yang lain saya kirim menyusul ya. Ya, Mang Ibu. Lagi proses, sedang proses. Ya, Oke, siap. dadah. Setidak-tidaknya punya bahan untuk mengingat-ingat. Ya, dari cerita. Selamat pagi Alexander Yosef Aramis, salam sehat di mana? Kalau rindu, chat di grupnya. Lagi kumpul-kumpul. dihapus. Ini buatan Tugas di mana Pak Alex? Pak Damian, kalau itu. Oh, Ibu Sisi udah segala. Sama jalan buat mereka yang menuju ke daerah masing-masing. Iya. Terus sudah. Anus, Pak Nus. Berbagi di MGMP di Anus tempat Lebo. masing-masing. Kumpulkan itu. Ada Bapak Habiani ya. Bolehlah sewaktu-waktu kita ngejum bareng, ngobrol bareng. Iya, boleh. Boleh buat link. Ya, Siap. sharing. Biar ngopi-ngopi, tahu ngopi nggak? Ngobrol bareng. Oh, ngopi, ngobrol pengalaman iman gitu. Iya. Pak Damian, selamat pagi. Pak Roberto, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Bu Yemima, Bu Emma. Ya. Aja lu. Ya selamat ya. Wes. Ibu Marcelina, Guru-guru. selamat pagi. Oke, sarjana alam semua nih. Kirim ya. Kata WA. Nanti menyanyi masing-masing. Oh, Markus, diam aja Markus. Jangan putus, yang Markus, balik ke sana Markus, ke Pelangkeraya. Orang Kalimantan di Bekasi tuh Markus tuh. Ya itu suruh balik. Sudah nyaman di sini. Terus balik, suruh balik tuh. Adi Trindang. Ya, habis boring itu. Markus habis boring. Baliklah teman Bekasi ini. Iya, Pak Markus tuh. Ini dulu. Oke semuanya, udah kita turun ya. Oke, kita right ya dari udara. Dadah semuanya, selamat pagi. Keluar dari langit ya, turun dari langit. Ayo turun dari langit. Ya. Turun dari langit. Jangan bermalu macam bidadari. Ya. Turun dulu, mau ngajar. Turun dulu, aku tadi sudah absen aman. Dia bidadari turun dari langit. Bidadari, para itu. Mungkin Bapak siapa bidadara? Bidadara. Agnes, Bu Yanti. Hadir. Lewat ya. Iya. Hai bidadara, turun dong dari langit. Lagi. Selamat. Sampai jumpa kembali. Ya, Francis Tutgama. Iya, selamat. Ya, Ibu Martina. Ya, selamat ketemu pada waktu mendatang ya. Mudah-mudahan kita sehat ketemu ya. di Jakarta. Oke. Siap. Sehat. Tahun depan Salam di sehat untuk semua. NTT. Tahun depan kami ke NTT ya. Iya, Iya. siap. Ya, Labuan Bajo, siap-siap. Antara Kipon atau Labuan Bajo, Flores. Labuan Bajo siap. Kapan kembali ke Labuan Bajo ya? Bapak Ibu Maria ya. dari bahasa daerah Koras. Tunggu Mi. Besok kerja lagi. Koras maju-ajua. Sudah. Mantap. Ini Flores, bahasanya apa?
Ayah Flores, bahasanya apa? Sudah? Molo. 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 Hah? Molo. Saya Silia Sagala, halo. Nias. Tugas segala. Yahobu. Yahobu, Ibu. Oh. Baik Bapak Ibu. Ya. Hai. Iya, ini fotonya lama sekali. Nggak bisa di-download. Ada yang sudah foto? Sertifikatnya nggak bisa di-download. Oke, kirim aja juga ke grup, nanti diambil di grup. Ya. Udah kirim ya, Pak Ivan ya? Sudah? Coba kirim satu ke sana. Pak Ola, sertifikatnya nggak bisa. Baik, Bapak Ibu. Pertama, terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir kurang lebih 4 hari di sini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang nanti mau jalan-jalan, segera check out ya. Supaya jangan telat, nanti bayar sendiri. Gitu ya. Kira-kira yang mau jalan-jalan banyak ya di sini? Mana? Saya lihat. Coba angkat tangan supaya saya tahu persis ini. Wah, banyak juga. Itu bawa dengan itu ya. Tasnya ya sekalian ya. Ya. Oke. Kemudian yang hampir tiketnya mendekati penerbangan, penerbangan. Mau terbang? Sedio, Yang jam 12 siapa di sini? Jam 12, angkat tangan supaya kita tahu persis ini. Oke. Habis ini langsung berangkat ya. Benar ini. Ini demi kenyamanan di jalan. Karena macet hari Sabtu. Jauh. Yang jam 1 siapa? Yang jam 1 tiket. Jam 2? Jam 2 Kemana? Kita berangkat kemana Pak? Sudah ada. Jam 3? Kita pakai selendang. Turun pakai selendang. Bagian kiri gampang baik buat banyak orang. Karyanya Asi anak ini. Asi dong. Asi itu. Sebenarnya kalau mau merubah Indonesia, tapi Indonesia saja. oleh buat yang pulang kampung. Aula, untuk sertifikatnya belum isi ya? Belum, nggak ada isi itu Bu, Pak, nggak bisa dibuka. Dokumennya kosong. Saya kosong. Nunggu 1 bulan. Baru materi aja di barcode-nya. Oke. Isi sendiri. Aktif di Telegram. Sebenarnya kalau mau hidup supaya tidak begini saja, mulai dengan mengubah sederhana. Jadi kalau mau dianalisis gampang nanti saya tanda-tanda Ibu Yomema itu sudah pakai di impact lalu suka pakai Martina.